Perkenalkan, saya Dea Apriliani. Saya ingin mempresentasikan UTS saya di mata kuliah Ekonomi Mikro. Kebijakan pemerintah pada ekonomi mikro di era Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan pandemik virus COVID-19 tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemik ini, Jokowi pun memutuskan 9 kebijakan yang ia sampaikan pada Selasa 24 Maret 2020. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengatasi daya beli masyarakat, untuk mengurangi resiko PHK, dan mempertahankan produktivitas produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia, kata Jokowi. Pertama, Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memakai rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain tidak langsung dilarang oleh masyarakat harus dilakukan, kata dia. Kedua, Jokowi juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggaran untuk mempercepat pengatasan dampak corona baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 2020 tentang revolusi kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pengenaan COVID virus di 2019. Ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin kesediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Para buruh pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil agar daya belinya terjaga, ujar Jokowi. Yang keempat, yang meminta padat karya dunia diperbanyak dan dilipat gandakan dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus COVID, yaitu menjaga jarak satu sama lain. Jokowi secara khusus menyorot program padat karya tunai di beberapa kementerian perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan, dan pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan PPh pasal 21 selama ini dibayar oleh wajib pajak WP karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun. Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk mikro, kecil, dan menengah UMKM. Relaksasi tersebut berupa menurun bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun, baik dari perbankan, industri keuangan, non-perbankan. Selain itu, pengunduhan cicilan selama 1 tahun juga berlaku bagi OJK, sopir, taksi, layanan yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi pun meminta pihak perbankan dan keuangan non-perbankan untuk tidak mengajakkan para debut pihak perbankan dan industri keuangan non-bankan di layanan mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagih atau debit kontrol. Itu dilarang. Saya minta kepolisian mencatat hal ini, tegas Jokowi. Masyarakat penghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus pemerintah, memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun. Jika bunga di antara 5%, maka selisih bunga dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan pemerintah subsidi uang muka bagi kredit rumah, subsidi dengan
alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 1,5 triliun. Jokowi pun mengajak jajaran pemerintah, baik di pusat daerah sampai level kelurahan dan desa untuk bergotong royong menghadapi tentang ekonomi di tengah pandemik saat ini. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa pejuang, insya Allah kita mampu menghadapi tantangan global yang besar saat ini, ujar Jokowi. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.